Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ilena Wangsari, NPM 253130009, mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi kelas TI 25 Karyawan FTIK Universitas Teknokrat Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Matematika Diskrit dengan judul Kompleksitas Algoritma. Capaian pembelajaran pada materi kompleksitas algoritma diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar kompleksitas algoritma, menjelaskan pentingnya analisis kompleksitas, memahami kompleksitas waktu dan ruang, mengenal notasi Big O sebagai ukuran efisiensi algoritma, serta mampu menganalisis efisiensi suatu algoritma sederhana. Dengan memahami materi ini, kita dapat memilih algoritma yang lebih efektif dan efisien. Kemudian, dengan algoritma yang lebih efektif dan efisien, dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang logis, sistematis, dan terurut yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Dengan adanya algoritma, suatu pekerjaan dapat dilakukan secara terstruktur dan menghasilkan solusi yang benar. Suatu algoritma memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, memiliki input, yaitu data yang akan diproses. Yang kedua, menghasilkan output, yaitu hasil dari proses tersebut. Selanjutnya, setiap langkah dalam algoritma harus jelas dan mudah dipahami, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Selain itu, memiliki akhir atau bersifat finite, artinya prosesnya pasti selesai dan tidak berjalan tanpa batas. Dan terakhir, algoritma harus efektif, yaitu setiap langkah dapat dilaksanakan dan benar-benar menghasilkan solusi. Contoh algoritma yang sederhana adalah menghitung luas persegi panjang. Pertama, kita memasukkan nilai panjang dan lebar sebagai input. Kemudian, kedua, nilai tersebut dikalikan dengan rumus luas dan di mana luas sama dengan panjang kali lebar. Hasil perkalian tersebut menjadi output berupa luas persegi panjang. Pengertian kompleksitas algoritma. Kompleksitas algoritma adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa efisien suatu algoritma dalam menyelesaikan suatu masalah. Analisis dari kompleksitas bertujuan untuk mengetahui seberapa cepat algoritma dijalankan, berapa banyak memori yang digunakan, serta membandingkan algoritma agar dapat memilih algoritma yang paling efisien. Semakin kecil nilai kompleksitas suatu algoritma, maka semakin cepat prosesnya dan semakin sedikit sumber daya komputer yang digunakan. Oleh karena itu, analisis kompleksitas sangat penting dalam pengembangan program agar aplikasi dapat berjalan lebih optimal dan efisien. Selanjutnya kita membahas jenis-jenis kompleksitas algoritma. Yang pertama adalah kompleksitas waktu atau time complexity. Kompleksitas ini digunakan untuk mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan algoritma dalam menyelesaikan suatu proses. Semakin sedikit waktu yang diperlukan, maka algoritma tersebut semakin efisien. Yang kedua, kompleksitas ruang atau space complexity. Kompleksitas ini digunakan untuk mengukur berapa banyak memori yang digunakan selama algoritma dijalankan. Semakin kecil penggunaan memori, maka algoritma akan semakin optimal. Jadi, dalam memilih algoritma yang baik, kita tidak hanya memperhatikan kecepatan prosesnya, tapi juga efisiensi penggunaan memorinya. Selanjutnya, kita akan membahas mengapa kompleksitas algoritma sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, kompleksitas membantu mempercepat proses komputasi sehingga program dapat berjalan lebih cepat. Yang kedua, kompleksitas membantu menghemat penggunaan memori sehingga sumber daya komputer digunakan secara lebih efisien. Selain itu, analisis kompleksitas juga dapat meningkatkan performa aplikasi dan membantu programmer memilih algoritma yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan. Konsep ini sangat penting dalam pengolahan big data dan artificial intelligence karena kedua bidang tersebut memproses data dalam jumlah yang sangat besar sehingga membutuhkan algoritma yang cepat dan efisien.
Jadi, semakin efisien kompleksitas suatu algoritma, maka semakin baik pula kinerja program yang dihasilkan. Big O notation digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan waktu eksekusi suatu algoritma terhadap bertambahnya jumlah data. Jadi Big O tidak menghitung waktu sebenarnya dalam satu detik, tetapi menunjukkan bagaimana jumlah operasi meningkat ketika data semakin besar. Semakin kecil nilai Big O, maka algoritma tersebut semakin efisien. Misalnya algoritma dengan O1 lebih efisien dibandingkan dengan ON atau ON kuadrat karena membutuhkan lebih sedikit operasi. Dengan menggunakan Big O, kita dapat membandingkan beberapa algoritma dan memilih algoritma yang memiliki performa terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya kita akan melihat contoh penerapan notasi Big O pada beberapa algoritma sederhana. Beberapa jenis nota Big O yang digunakan untuk mengukur efisiensi algoritma berdasarkan pertumbuhan waktu eksekusi saat jumlah data bertambah. Semakin sederhana nilai Big O, semakin cepat dan efisien algoritma tersebut. O1 adalah paling cepat karena waktu proses selalu tetap, diikuti O log n yang sangat efisien seperti pada binary search. ON memiliki waktu yang bertambah seiring jumlah data, sedangkan ON log n merupakan kompleksitas yang umum digunakan pada algoritma pengurutan yang efisien seperti merge sort. Sementara itu, ON kuadrat, O2 pangkat n, dan ON memiliki pertumbuhan waktu yang sangat cepat sehingga kurang efisien untuk data berukuran besar. Dengan memahami jenis Big O, kita dapat memilih algoritma yang paling tepat dan efisien untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Di sini dijelaskan mengenai kompleksitas O1 atau constant time, yaitu kondisi ketika jumlah operasi yang digunakan algoritma selalu tetap meskipun ukuran data tersebut bertambah. Selanjutnya, kompleksitas O log n atau logarithmic time, yaitu kompleksitas yang digunakan pada algoritma yang bekerja dengan cara membagi data menjadi dua bagian pada setiap langkah. Karena jumlah data yang diproses terus berkurang, waktu pencarian bertambah sangat lambat meskipun ukuran data semakin besar. Contohnya, algoritma dengan kompleksitas ini adalah binary search pada operasi pada pohon biner binary tree. Oleh karena itu, O log n termasuk algoritma yang sangat efisien dan banyak digunakan untuk pencarian serta pengolahan data yang sudah terurut. Pada slide ini dijelaskan dua jenis kompleksitas algoritma, yaitu ON dan ON kuadrat. ON atau linear time memiliki jumlah operasi yang bertambah sebanding dengan jumlah data. Sedangkan ON kuadrat atau quadratic time terjadi ketika algoritma menggunakan dua perulangan bersarang atau nested loop, sehingga jumlah operasi meningkat sangat cepat. Contohnya adalah algoritma bubble sort, selection sort, dan insertion sort pada kondisi terburuk atau worst case. Oleh karena itu, algoritma dengan kompleksitas ON lebih efisien dibandingkan ON kuadrat untuk mengolah data dalam jumlah yang besar. Contoh sederhana analisis kompleksitas algoritma menggunakan perulangan. Pada contoh pertama, hanya terdapat satu perulangan yang berjalan sebanyak n kali, sehingga jumlah operasi bertambah secara linear, dan kompleksitas waktunya adalah ON. Pada contoh kedua, terdapat dua perulangan yang saling bersarang atau nested loop, sehingga setiap perulangan luar akan mendapatkan perulangan dalam sebanyak n kali. Akibatnya, jumlah operasi menjadi n kali n atau n kuadrat, sehingga kompleksitas waktunya adalah ON kuadrat. Contoh ini menunjukkan bahwa semakin banyak perulangan bersarang, maka semakin besar pula waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma. Perbandingkan kompleksitas. Binary search
memiliki kompleksitas O log n sehingga sangat cepat, tetapi hanya dapat digunakan pada data yang sudah terurut. Linear search memiliki kompleksitas ON karena memeriksa data satu persatu. Bubble sort memiliki kompleksitas ON kuadrat sehingga kurang efisien untuk data yang berukuran besar. Sementara itu, merge source dan quick source pada kondisi rata-rata memiliki kompleksitas O n log n sehingga lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan bubble sort. Dari perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa semakin kecil nilai kompleksitas Big O, maka semakin baik performa algoritma ketika jumlah data semakin besar. Penerapan kompleksitas algoritma seperti pemrograman, kecerdasan buatan, mesin learning, big data, database, sistem operasi, robotika, dan jaringan sosial. Dengan memiliki kompleksitas, kita dapat memilih algoritma yang paling efisien sesuai kebutuhan. Pada contoh soal, perulangan for dijalankan sebanyak n kali dan setiap perulangan hanya melakukan satu operasi sederhana, yaitu menampilkan teks teknokrat. Oleh karena itu, waktu eksekusinya bertambah secara linear mengikuti jumlah data sehingga kompleksitas waktunya adalah ON. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dapat disimpulkan bahwa kompleksitas algoritma merupakan cara untuk mengukur tingkat efisiensi suatu algoritma dalam menyelesaikan masalah. Kompleksitas terdiri dari dua aspek, yaitu kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Notasi Big O digunakan untuk menggambarkan seberapa cepat pertumbuhan kebutuhan waktu atau memori ketika jumlah data bertambah. Semakin kecil nilai Big O, maka semakin efisien algoritma tersebut. Oleh karena itu, analisis kompleksitas sangat penting untuk membantu memilih algoritma yang paling tepat, cepat, dan efisien sesuai kebutuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada presentasi berikutnya.